Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan surat Al-Buruj, kemarin kita telah menyebutkan tentang sebab turunnya surat ini, yaitu kisah Ashabul Ukhdud yang Allah sebutkan di awal surat, qutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah ashabul ukhdud, orang-orang yang menggali parit. Bagaimana kisahnya? Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya, sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, kana malikun fi man qablakum wa kana lahu sahir. Dahulu ada seorang raja dari kalangan orang yang hidup sebelum kalian. Ini Nabi mengkisahkan kepada para sahabatnya. Berarti kisah ini terjadi sebelum Islam. Ada seorang raja dan dia memiliki seorang penyihir. Falamma kabura qala lil maliki inni qad kaburtu fab'ats ilayya ghulaman u'allimhu as-sihra. Kata penyihir ini kepada sang raja, saya telah tua dan carilah seorang pemuda yang bisa aku ajari sihir sebagai penerus dirinya. Dan dari pernyataan ini, pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita bisa simpulkan bahwa seorang pemimpin kalau dia tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerapkan aturan-aturan syariat, tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk didampingi oleh menteri-menteri yang baik, maka pemimpin tersebut akan didampingi oleh orang-orang yang buruk. Di antaranya adalah tukang sihir. Dan hal ini berlangsung terus-menerus bahkan sampai hari ini. Pemimpin yang dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia condong. Kemudian dikerumuni, dikelilingi oleh orang-orang yang buruk. Termasuk diantaranya adalah tukang sihir. Dan ini sebagaimana kita sampaikan masih ada hingga zaman sekarang ini. Jadi bukan hanya sekedar dongeng saja, dongeng masa lalu, enggak. Bahkan zaman sekarang kalau pemimpin itu buruk,
Tidak diberikan taufik oleh Allah, dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang buruk. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin adalah mendoakan mereka supaya dijauhkan dari pembisik-pembisik buruk, supaya didekatkan dengan orang-orang yang baik. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka sang raja pun mencari seorang pemuda yang nantinya akan dijadikan murid oleh tukang sihir ini, dan didapatkan pemuda tersebut. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Pemuda ini kalau dia berangkat untuk belajar ke tempatnya tukang sihir, antara tempat dia tinggal hingga tempat si penyihir ini ada seorang rahib. Ada seorang rahib, ahli ibadah dari kalangan atau ahli ilmi dari kalangan ahlu kitab. Atau ahli ibadahnya, maaf. Ahli ibadah dari kalangan ahli kitab. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Sehingga pemuda ini setiap kali melewati ahli ibadah tersebut, dia duduk. Kemudian dia mendengarkan ucapan yang disampaikan oleh ahli ibadah tersebut. Perhatikan di sini beda antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala bedakan antara keduanya di dalam Al-Qur'an. Ahbar dengan arbab beda. Di sini ahli ibadah, dia mengucapkan kata-kata tertentu, maka si pemuda ini mendengarkannya. Wa kana idza atas sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi. Fa idza atas sahir darabahu. Tatkala dia sudah sampai kepada tukang sihir, maka si tukang sihir ini memukulinya. Kenapa? Karena setiap kali berangkat, dia mampir dulu ke tukang ibadah. Si ahli ibadah, ya dia sedang beribadah, atau dia sedang mungkin ya kultum atau segala macam. Si pemuda ini dengerin, sehingga dia terlambat. Sampai kepada si tukang sihir. Fasyaka dzalika ilar rahib. Maka pemuda ini pada akhirnya dia mengadu kepada si ahli ibadah. Faqala idza khashita sahir faqul habasani ahli. Ahli ibadah ini mengatakan, kalau engkau wahai pemuda takut kepada si tukang sihir ini, bilang saja keluargaku menahanku supaya tidak bersegera berangkat. Wa idza khashita ahlaka faqul habasani sahir. Sebaliknya, ketika engkau pulang kemudian engkau mampir di tempatku ini sehingga engkau terlambat sampai ke rumahmu, kemudian engkau khawatir, engkau takut terhadap keluargamu, maka bilang kepada mereka si penyihir menahanku supaya tidak segera pulang. Fabainama huwa ala dzalik iz ata ala dabatin azimatin qad habasatin nas. Di tengah-tengah perjalanan dia melakukan aktivitas tersebut, dari rumahnya berangkat ke tukang sihir, mampir dulu ke ahli ibadah, pulang pun juga demikian. Pada suatu ketika ada seekor hewan yang besar yang menutupi jalan. Sehingga manusia tidak mampu untuk melewatinya, tidak berani untuk melewati hewan besar tersebut. Faqala, pemuda ini mengatakan, al-yauma a'lamus sahiru afdal amir rahibu afdal. Dia mengatakan, hari ini saya akan membuktikan yang benar itu adalah tukang sihir atau tukang ibadah. Saya akan buktikan langsung siapakah yang lebih afdal antara keduanya. Fa akhadha hajaran. Lantas pemuda ini mengambil sebuah batu. Faqala, dia mengatakan, Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdiyan nas.
Kata pemuda ini, ya Allah, jika memang apa yang diajarkan oleh rahib, oleh ahli ibadah tersebut lebih engkau cintai dibandingkan apa yang diajarkan oleh si tukang sihir, maka bunuhlah hewan besar ini sehingga manusia bisa melakukan aktivitasnya, manusia bisa lewat. Jadi dia lemparkan batu tersebut ke hewan tersebut sampai ya Allah membuktikan apakah hewan ini akan mati atau tidak. Faramaha faqatalaha wa madun nas. Pemuda ini melempari, kemudian hewan tersebut mati dan manusia bisa melanjutkan aktivitasnya. Fa'atar rahiba fa akhbarahu. Lantas pemuda ini mendatangi ahli ibadah dan mengabarkan tentang hal tersebut. Faqala lahur rahib. Ahli ibadah itu mengatakan, "Ai bunai, antal yauma afdal minni." Kata ahli ibadah, "Wahai anakku, sekarang ini engkau lebih afdal dibandingkan diriku. Engkau lebih afdal dibandingkan diriku. Engkau mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung ijabai. Qad balagha min amrika ma tara." Engkau telah sampai pada kemampuan yang engkau sendiri telah membuktikannya. Wa innaka satubtala. Dan sungguh engkau akan mendapatkan bala, mendapatkan ujian. Fa inibtulita fala tadulla alai. Jika suatu saat nanti engkau mendapatkan bala, mendapatkan ujian, maka jangan sesekali engkau menunjukkan kepadaku. Wa kanal ghulamu yubri'ul akmaha wal abras. Dan ternyata si pemuda ini pada akhirnya dia diberi kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan orang yang abros. Orang yang abros, orang yang ada pada kulitnya putih-putih. Al-akmah kalau tidak salah orang yang buta. Ya, orang yang buta, demikian pula orang yang ada al-baros pada kulitnya, penyakit yang dia tidak bisa hilang. Wa yudawin nas min sairil adwa. Dan bisa menyembuhkan manusia dari seluruh model penyakit. Pemuda ini diberikan kemampuan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sami'a jalisun lil maliki kana qad amiyah. Hingga informasi tentang pemuda ini didengar oleh salah seorang kawannya sang raja. Sang raja punya kawan, teman duduknya atau salah seorang dari menterinya, di mana kawannya ini telah buta. Kawan raja ini telah buta. Fa'atahu bihadaya katsirah. Kawan raja ini mendatangi si pemuda dengan membawa banyak hadiah. Faqala, dia mengatakan, "Ma huna laka ajma'u in anta syafaitani." Apa yang aku bawa ini semua untukmu, wahai anak muda, jika kamu bisa menyembuhkanku. Pemuda ini diberikan kemampuan menyembuhkan kebutaan, menyembuhkan baros, dan bahkan seluruh penyakit. Sampai beritanya tersebar. Sampai ya kawan raja atau menterinya raja pun dengar. Dan dia datang untuk minta penyembuhan. Faqala, jawaban si pemuda, inni la ashfi ahadan. Sungguh, saya tidak mampu untuk menyembuhkan seorang pun. Saya tidak mampu untuk menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pemuda ini, fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Jika engkau, wahai menterinya raja, engkau mau beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan menyembuhkanmu. Fa'amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Maka sang menteri pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian Allah sembuhkan dia. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Kemudian menteri ini mendatangi sang raja. Dan dia duduk di posisi dia sebagaimana biasanya. Namun sebelumnya buta dan kali ini dia duduk dalam keadaan sudah bisa melihat. Faqala lahul malik. Sang raja pun bertanya kepadanya, "Man radda 'alaika basaraka?" Siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Kemarin kamu masih buta, sekarang kamu sudah sembuh dari kebutaan. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Qala Rabbi. Jawaban menteri tersebut, yang menyembuhkanku adalah Rabbku. Yang mengembalikan penglihatanku adalah Rabbku. Qala. Sang raja yang dia mengaku sebagai Rabb, dia mengatakan, walaka Rabbun ghairi. Kamu punya Rabb selain aku. Maksud dia, saya nggak pernah ngapa-ngapain kamu. Kamu sembuh dan kamu bilang yang menyembuhkan Rabbku. Padahal Rabbmu adalah aku. Berarti kamu punya Rabb selain aku. Kata raja tersebut. Kata orang itu, qala Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku, Rabbku, dan Tuhanmu wahai sang raja adalah Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Maka sang raja pun akhirnya menangkap dia. Kemudian menyiksanya terus-menerus sampai pada akhirnya si menteri ini mengaku dan menunjukkan keberadaan si pemuda yang telah menjadi sebab kesembuhan dirinya. Faji'a bil ghulam. Maka pemuda tersebut akhirnya didatangkan. Faqala lahul malik. Sang raja mengatakan, "Ai bunai, qad balagha min sihrika ma tubriul akmaha wal abras wa taf'alu wa taf'alu." Wahai anakku, wahai pemuda, telah sampai berita tentang sihirmu. Jadi si raja menganggap bahwa pemuda ini sudah berhasil menjadi penyihir dan menyembuhkan banyak orang. Ya, berita tentang kesaktian sihirmu ini telah menyebar. Engkau telah mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena baros, dan kau melakukan banyak hal. Faqala inni la ushfi ahadan, innama yushfi Allahu Ta'ala. Kata pemuda tersebut memberikan jawaban kepada sang raja, saya tidak mampu memberikan kesembuhan kepada seorang pun. Yang memberi kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'akhadahu. Pemuda tersebut akhirnya ditangkap. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Akhirnya pemuda ini pun juga disiksa sampai akhirnya dia menunjukkan keberadaan ar-rahib, si ahli ibadah. Faji'a bir-rahib faqila lahu irji' an dinik. Dikatakan kepada si ahli ibadah, kembalilah kamu dari agamamu. Kembali dari agamamu. Sekarang kamu peluk kembali kepada agama rakyat sebagaimana umumnya. Agama yang menuhankan si raja tersebut. Fa'aba, maka ahli ibadah tersebut tidak mau. Fada'a bil minsyar. Kemudian sang raja menyuruh supaya diambilkan gergaji. Fawudi'al minsyaru fi mafriqi ra'sihi. Kemudian gergaji tersebut diletakkan di atas kepalanya. Fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqahu. Kemudian orang ahli ibadah ini digergaji sampai terbelah menjadi dua. Pertanyaannya, kenapa tidak diazab dulu, langsung disuruh seperti itu? Karena sang raja menganggap ini sudah mentok. Yang ngajari si anak ini sampai dia mempengaruhi orang-orang yang dia sembuhkan, termasuk juga menterinya, yang ngajari adalah si ahli ibadah ini. Cuman disuruh kembali dari agama yang dia peluk, yang dia yakini. Kembali kepada kekufuran. Gak mau, langsung digergaji.
Dan juga untuk menunjukkan kepada orang-orang yang ada tentang kekuatan sang raja. Ini akibat orang yang tidak mau menuruti, mentaati perintah raja. Langsung digergaji. Dan untuk menakut-nakuti manusia. Ternyata dia terus berpegang kepada agamanya, bahkan pun sampai harus terbelah menjadi dua. Thumma ji'a bijalisil maliki. Kemudian didatangkan menterinya tadi. Faqila lahu irji an dinik. Sama dikatakan kepadanya, kembalilah dari agamamu. Fa'aba, ternyata dia tidak mau. Ternyata apa yang dialami oleh al-ibadah, yang disaksikan oleh orang-orang yang ada di situ, termasuk menterinya raja ini, justru membuat si menteri semakin yakin dan semakin tegar. Maka dia tidak mau meninggalkan agama yang telah dia peluk. Fawadu al-minshar atau fawudi al-minshar fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu. Sama. Kemudian dia digergaji hingga terbelah menjadi dua. Thumma ji'a bil ghulam. Kemudian yang berikutnya didatangkanlah si pemuda tersebut. Faqila lahu irji an dinik. Dikatakan kepadanya, kembali, tinggalkan agamamu. Fa'aba, dia tidak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Maka raja menyerahkan si pemuda ini kepada bala tentaranya. Faqala idhabu bihi ila jabali kadha wa kadha. Fas'adu bihil jabal. Bawa ini pemuda ke atas gunung. Bawa naik ke gunung. Fa'idha balagtum dhirwatahu fa'in raja'a an dinihi wa ila fatrahuhu. Bawa sampai naik, kemudian kalau sudah sampai atas, pastikan dia mau kembali dari agamanya. Kalau tidak mau, lemparkan. Kenapa tidak digergaji? Karena sang raja tahu, ini pemuda sudah sakti, sudah belajar sihir. Bahkan orang sakit pun bisa dia sembuhkan. Langsung digergaji mungkin nggak mempan. Dan mungkin dia punya ilmu tertentu. Maka butuh cara untuk membunuhnya dengan cara yang lain. Dilemparkan dari atas gunung. Naik ke atas bukit yang terjal kemudian dilemparkan dari atas. Ternyata yang terjadi justru pemuda tersebut fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Pemuda tersebut justru berdoa kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah diriku dari mereka dengan apa saja yang Engkau kehendaki. Cukupkanlah untuk diriku dari mereka. Untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikerjakan oleh mereka kepada diriku, kepada si pemuda ini. Maka lindungilah diriku dengan apa saja yang Engkau kehendaki. Faraja'a bihim al-jabalu fasaqatu. Farajafa bihim al-jabalu fasaqatu. Ternyata gunung tersebut justru malah bergoncang, kemudian bala tentara tersebut berjatuhan. Waja'a yamshi ilal malik. Pemuda ini selamat. Kembali lagi kepada sang raja. Faqala lahul malik. Sang raja mengatakan, ma fa'ala bi ashabika. Apa yang dilakukan oleh tentara-tentara yang membawamu tersebut? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Kata pemuda ini, Allah telah mencukupkan diriku dari mereka. Allah melindungi diriku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Sang raja nggak mau berhenti. Dia serahkan kepada tentara yang lain, suruh bawa kemana? Faqala idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihil bahra. Bawa dia naik ke atas perahu, kemudian bawa ke tengah lautan. Fa in raja'an dinihi wa illa faqdhifuhu. Kalau dia mau kembali, oke, meninggalkan agamanya. Kalau tidak mau, lemparkan ke dalam laut. Fadhahabu bihi.
Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Pemuda ini berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah diriku dengan apa yang engkau kehendaki dari gangguan mereka. Fan kafa'at bihimus safina faghariqu. Maka perahu tersebut ya tenggelam, kemudian semuanya tenggelam kecuali pemuda ini. Wajah ayam ilal malik, dan dia kembali lagi kepada sang raja. Faqala lahul maliku ma fa'ala bi ashabika. Apa yang telah terjadi pada tentara-tentara yang membawamu. Faqala kafanihimullah. Allah telah mencukupkan diriku dari mereka. Allah melindungi diriku dari mereka. Faqala lil maliki innaka lasta biqatili. Kata pemuda ini, engkau tidak akan mampu untuk membunuhku. Hatta taf'ala ma amuruka bihi. Sampai engkau mau melakukan apa yang aku perintahkan. Engkau, wahai raja, tidak akan mampu membunuhku. Sampai engkau mau melakukan apa yang aku perintahkan. Kenapa sang raja bersikuku ingin membunuh pemuda ini? Karena dia meresahkan. Karena dia mempengaruhi rakyat. Yang rakyat menyembah sang raja sehingga rakyat menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mempercayai sang raja. Mereka jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai bahwasanya Allah sang maha segala-galanya. Sehingga meninggalkan sang raja. Maka sang raja sangat ingin untuk membunuh anak ini. Qala ma huwa, apa yang harus saya lakukan? Apa yang kau perintahkan? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid. Kata pemuda ini, kumpulkan rakyat semuanya di satu tempat. Wa taslubuni ala jiz'in. Kemudian engkau salib diriku pada satu pohon tertentu. Thumma khudh sahman min kinanati. Lalu ambillah satu anak panah dari wadah anak panahku. Thumma da'is sahma fi kabidil qaus. Letakkan anak panah tersebut pada busurnya. Thumma qul, katakanlah bismillahi rabbil ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya si pemuda ini. Thumar mini, lalu lepaskan anak panah itu untuk menghujamku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Engkau, wahai sang raja, jika engkau melakukan hal tersebut, engkau akan mampu untuk membunuhku. Kumpulkan manusia, letakkan aku di satu titik yang manusia semua bisa melihatnya. Kemudian ambil anak panahku, bidik aku dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan anak panah tersebut. Dengan begitu engkau akan mampu membunuhku. Fajama'an nas. Sang raja pun melakukannya. Manusia dikumpulkan olehnya fi sa'idin wahid. Di satu tempat. Wasalabahu ala jiz'in. Pemuda itu pun pada akhirnya disalib. Thumma akhadha sahman min kinanatihi. Seorang mengambil, raja tersebut mengambil satu anak panah dari wadah pemuda tersebut. Thumma wada'a sahma fi kabidil qaus. Lalu dia meletakkan di busur panah. Thumma qala bismillahi rabbil ghulam. Sang raja pun mengucapkan dengan menyebut nama Allah, Tuhannya si pemuda ini. Thumma ramahu fawaqa'a sahmu fi sudghihi. Kemudian dia lepaskan anak panah tersebut dan mengenai pelipis pemuda itu. Fawada'a yadahu fi sudghihi famata. Kemudian pemuda itu meletakkan tangannya di pelipisnya, di bekas yang terkena anak panah, kemudian dia mati. Faqalan nas, kemudian manusia mengatakan, amanna bi rabbil ghulam. Kami semua beriman kepada Rabbnya gulam. Ini trik yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Supaya apa? Supaya manusia semuanya beriman. Supaya
manusia semuanya menyaksikan bahwasanya sang raja ini tidak memiliki apa-apa. Akhirnya semua manusia beriman. Amanna bi rabbi al-ghulam. Kami semua beriman kepada Rabbnya Ghulam. Tidak beriman kepada si raja. Karena ternyata si raja tidak bisa memberikan kehidupan dan kematian. Yang bisa memberikan kehidupan dan kematian adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah Rabbnya Ghulam, akhirnya si Ghulam pun, si pemuda pun mati. Fa'utiyal maliku faqila, maka sang raja pun didatangi dan dikatakan kepadanya, ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadaruka. Dikatakan kepada sang raja, lihatlah apa yang sebelumnya engkau peringatkan, engkau takutkan, demi Allah telah terjadi. Apa yang ditakutkan oleh raja? Keimanan manusia. Bahkan di sini seluruh manusia, karena semuanya menjadi penonton dan ya mengatakan amanna bi rabbi al-ghulam. Semuanya jadi beriman. Awalnya sang raja khawatir yang beriman bertambah banyak, dari sekian banyak rakyatnya bertambah banyak menjadi besar. Ternyata dalam sekejap semua manusia menjadi beriman. Ini yang ditakutkan oleh sang raja. Qad amanan nas, manusia seluruhnya telah beriman. Fa'amara bil ukhdud, maka sang raja pun memerintahkan supaya dibuatkan parit bi afwahis sikaki fakhuddat, di pintu masuk kerajaan tersebut kemudian digalikan. Wa udrima fiha niran, kemudian dinyalakan api. Jalan masuk ke kerajaan tersebut dikasih parit, dikasih api. Wa qala man lam yarji an dinihi faqmihuhu fiha. Siapa saja yang tidak mau meninggalkan agama yang baru saja dia anut, maka lemparkan ke dalamnya. Wa qila lahu iqtahim, ya lemparkan. Fa fa'alu, maka mereka semua melakukannya. Melakukan perintah raja tersebut. Satu persatu orang yang beriman dimasukkan ke dalam parit, dan mereka yang tidak beriman menyaksikan hal tersebut. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha, sampai datanglah seorang wanita yang membawa seorang anak yang masih dalam gendongan. Fataqa'asat an taqa'a fiha, wanita ini ya ragu-ragu mau masuk ke dalam api atau tidak. Faqala lahul ghulam, maka si anak yang masih dalam buayan tersebut mengatakan kepada ibunya, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ya, sampai di sini hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Ini salah satu dari 3 anak yang berbicara ketika masih dalam buayan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya 3 anak yang bisa berbicara, Nabi Isa, kemudian yang ada dalam kisah ini, dan satu lagi ya 1 anak yang ada pada kisahnya Julaibib. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa ahlul fasad, orang-orang yang suka keburukan, mereka akan senantiasa mencari pewaris keburukannya. Tukang sihir tadi dia merasa sudah tua, kayaknya nggak akan bakal lama lagi. Dia mencari pewaris yang bisa meneruskan sihirnya. Dan kita saksikan di dunia nyata seperti itu. Tukang sihir kalau mau mati, mereka cari pewaris dulu. Dan ternyata sihir yang mereka pelajari, yang mungkin sebagian orang menyangka bahwa sihir itu bisa memanjangkan umur atau bahkan bisa mengekalkan kehidupannya di dunia, ternyata tidak bisa. Dan sebaliknya, ya sebagian yang mungkin pernah terjadi, tukang sihir atau dukun ketika mau mati mereka kesusahan. Ya, nasallallahu salamul afiyah. Kemudian seperti yang kita sebutkan, para pemimpin jika mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala,
diliputi atau dikelilingi oleh orang-orang baik, maka dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang buruk. Maka tugas kita adalah mendoakan mereka supaya mereka dijauhkan dari pembisik-pembisik yang buruk. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa disunahkan untuk mengajari anak kecil. Karena ternyata anak kecil itu ketika mereka diajari, mereka lebih mudah hafal dan faham. Berbeda dengan kita yang sudah berusia, lebih agak sulit dibandingkan anak-anak kecil. Dalam kisah ini al-ghulam itu masih belia, masih muda. Ya, disebutkan ta'limus sighar kan naqshi fil hajar. Orang yang mengajari anak kecil itu seperti memahat batu. Orang yang memahat batu mungkin agak kesulitan, butuh energi, butuh tenaga, namun akan nampak hasilnya. Kemudian juga dalam hadis ini disebutkan tentang karomah para wali. Karomah para wali. Menjadi seorang wali itu tidak harus memiliki hal-hal yang di luar kebiasaan. Ya, karomah hal-hal yang di luar kebiasaan. Maksudnya di luar kebiasaan yang terus bisa ditunjukkan, tidak. Karena karomah tidak seperti itu sifatnya. Kemudian di sini si ghulam dia tidak tertipu dengan karomah yang dia miliki. Karomah maknanya adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang untuk menunjukkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya seseorang menguji kebenaran. Dalam hal ini pemuda dia ingin membuktikan siapa yang lebih benar. Apakah tukang sihir atau ahli ibadah. Lalu juga hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin dia akan diuji. Dia akan diuji kebenaran keimanan yang ada dalam hatinya. Dan juga as-sabatu ala qaulil haq. Apakah dia akan tegar di atas kebenaran tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dan masih banyak lagi faedah daripada hadis ini. Kita kembali kepada tafsir kita. Ini kisah tentang bagaimana Ashabul Ukhdud yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat di awal daripada surat Al-Buruj. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadithul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Ayat yang ke-12 setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sumpahnya dengan beberapa makhluknya. Kemudian kisah singkat tentang Ashabul Ukhdud, apa yang telah mereka perbuat kepada orang-orang yang beriman berupa parit yang di dalamnya terdapat api. Kemudian Allah sebutkan inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Rabbmu itu sangatlah keras. Ai inna uqubatahu li ahlil jaraim wadh-dhunub al-'izami laqawiyyatun syadidatun wa huwa lidh-dhalimina bil mirsad. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Uqubah, hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlul jaraim, orang-orang yang melakukan dosa, para pendosa, wadz-dzunub, orang-orang yang banyak dosanya, al-'izam dengan dosa-dosa yang besar, laqawiyyah syadidah. Benar-benar hukuman yang kuat lagi
keras. Wa huwa lidh-dhalimina bil mirsad. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah hukuman Rabbmu jika dia menghukum suatu kaum tertentu atau satu negeri tertentu, yang mana negeri tersebut adalah negeri yang zalim. Sesungguhnya hukuman Rabbmu adalah hukuman yang perih lagi sangat keras. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak untuk menghukum satu daerah tertentu, di mana daerah tersebut adalah daerah yang dikenal dengan kemaksiatan, pembangkangan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hukuman yang sangat keras. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Dan demikian hukuman Rabbmu jika dia menghukum satu negeri tertentu, satu desa tertentu, di mana negerinya adalah negeri yang berbuat kezaliman. Sesungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala alimun syadid, sangat, yaitu menyakitkan dan sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah Allah yang memulai dan mengembalikan. Ai huwal munfaridu bi ibda'il khalqi wa i'adatihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah semata yang memulai dalam mewujudkan seluruh makhluk dan juga mengembalikannya. Alam semesta ini semuanya yang menciptakan adalah Allah. Manusia semuanya yang menciptakan adalah Allah. Dan Allah sendiri dalam menciptakannya, baik alam semesta ataupun manusianya. Kemudian dalam hal pengembaliannya, setelah mereka semua ditiadakan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga bersendirian. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut andil membantu Allah Subhanahu wa taala. Fala yusyarikuhu fi dzalika musyarikun. Tidak ada seorang pun yang ikut bersyarikat membantu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur,
Sang Maha Pemberi Maghfirah, Sang Maha Pemberi ampunan, Al-Wadud, Sang Maha mencintai. Wa huwal ghafur alladzi yaghfiru dzunuba jami'aha liman taba. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Sang Maha Pengampun, yang mengampuni seluruh dosa seluruhnya, liman taba, bagi orang yang bertaubat. Wa ya'fu 'anis sayyiati liman istaghfarahu wa anaba. Dan Allah memaafkan segala bentuk kesalahan-kesalahan bagi orang yang beristighfar, memohon ampunan Allah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anaba, dan kembali kepadanya. Tugas kita sebagai seorang hamba, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita tergelincir dalam dosa atau dalam kesalahan, baik yang kita sengaja ataupun tidak, tugas kita adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun, istighfar, dan juga inabah, kembali kepadanya Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurul wadud. Al-wadud alladzi yuhibbuhu ahbabahu. Alladzi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha syai'un. Yaitu zat yang dicintai oleh orang-orang yang mencintainya dengan kecintaan yang tidak menyerupai apapun. Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, zat yang maha mencintai. Kalau Allah sudah mencintai sesuatu, maka tidak ada banding kecintaan tersebut. Fakama annahu la yushabihuhu syai'un fi sifatil jalali wal jamali wal ma'ani wal af'al. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal sifatnya, sifatnya yang maha sempurna, maha indah. Demikian pula dalam hal perbuatan-perbuatan Allah, tidak ada seorang pun yang menyamainya. Fa mahabbatuhu fi qulubi khawasi khalqihi at-tabi'ati lidzalika la yushbihuha syai'un min anwa'i al-mahab. Maka demikian pula kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati para makhluknya tidak mungkin bisa menyamai dengan kecintaan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud, yang maha mencintai. Dan Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh orang-orang yang mencintainya, para makhluk yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tatkala para makhluk ini mencintai Allah, maka kecintaan mereka kepada Allah tidak ada bandingnya. Kalau dibandingkan dengan kecintaan kepada selain Allah, maka tidak ada bandingannya. Sehingga para makhluk yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan sejati, cinta mereka luar biasa. Cinta mereka luar biasa. Kalau dibandingkan dengan cinta mereka kepada makhluk lainnya, tidak ada apa-apanya. Maka coba kita cek hati kita. Seberapa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih ada selain Allah yang lebih besar kecintaan kita kepada mereka, ataukah Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya zat yang paling kita cintai? Kemudian kita buktikan cinta Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bentuk nyata, dengan amalan. Buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanat mahabbatuhu aslul ubudiyah. Karenanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi aslul ubudiyah, pokok dasar, fondasi dasar dalam ubudiyah, dalam peribadahan. Orang yang beribadah kepada Allah harus didasari dengan cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa cinta, maka bagaimana dengan ibadahnya? Dia tidak mencintai zat yang dia ibadahi. Wahyal mahabbatul lati tataqaddamu jami'al mahabi
wa taghallabaha, kecintaan yang mengungguli seluruh cinta yang ada dan mengalahkannya. Kalau kita memiliki cinta yang terbagi, maka cinta kita kepada Allah mengalahkan seluruh kecintaan kita kepada segala sesuatu, termasuk kepada anak kita, kepada istri kita, bahkan kepada diri kita. Itulah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam takun ghairuha tab'an laha. Jika selain cinta kepada selain Allah tidak mengikutinya, kanat adzaban ala ahliha. Jika cinta kepada selain Allah itu tidak mengikuti cinta kepada Allah, jika mencintai selain Allah bukan karena Allah, maka justru akan menjadi azab. Kalau kita mencintai selain Allah, maka pastikan cinta kita kepada hal-hal tersebut, kepada makhluk-makhluk tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau tidak karena Allah justru akan menjadi azab. Kita cinta kepada diri kita, kita cinta kepada keluarga kita bukan karena Allah, maka justru akan menjadi azab untuk diri kita. Wa huwa ta'ala al-wadudul wadu li ahbabihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai dan dicintai oleh orang-orang yang mencintainya. Kama qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sebagaimana Allah katakan, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wal mawaddatu hiyal mahabbatus safiyah. Dan al mawaddah itu merupakan kecintaan yang murni. Jadi seorang hamba yang betul-betul penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendasari setiap ibadah yang dia tunaikan dengan kecintaan. Dia mengerjakan sholat. Kenapa dia mendirikan sholat? Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buktikan kalau dia cinta kepada Allah, dia buktikan dengan ibadah. Dia buktikan dengan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta yang paling besar yang ada dalam hatinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mengalahkan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk, apapun bentuk makhluk tersebut. Apapun bentuk makhluk tersebut, bahkan terhadap dirinya sendiri. Kalau memang dirinya harus berpayah-payah untuk merealisasikan cintanya kepada Allah, maka dia akan lakukan kepayahan tersebut. Orang yang menunaikan sholat capek, orang yang melakukan puasa capek, letih. Tapi semuanya itu dia lakukan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus didasarkan di dalam hati kita ketika kita mau melakukan ibadah. Orang yang letih, lelah melaksanakan ibadah haji, mereka rela melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecintaan yang mendasari ini dibarengi dengan al-khauf war roja, rasa takut dan rasa harap. Sehingga amalan dia dibangun di atas 3 pilar ini. Yang mana 3 pilar ini merupakan rukun ibadah. Mahabbah, cinta, kemudian khauf, takut, dan roja, rasa harap. Ibadah seseorang akan cacat, bahkan mungkin tidak akan sempurna kalau tidak didasari oleh 3 hal ini. Al-mahabbah, cinta, khauf, takut, dan roja, rasa harap. Wa fi hadha sirrun latifun haitsu qarana al-waduda bil ghafur. Dan di sini terdapat sebuah rahasia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara al-wadud dengan al-ghafur, liyadulla dzalika ala anna ahla dzunubi idza tabu ila Allah wa anabu ghafara lahum dzunubahum. Yaitu hal ini menunjukkan bahwa seorang yang pendosa, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia kembali kepadanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Wa ahabbahum,
dan Allah akan cintai mereka, fala yuqalu tughfar dzunubuhum, sehingga tidak dikatakan dosanya diampuni, wala yarji ilaihim alwuddu kama qala ba'dul ghalitin, dan tidak kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pembahasan ini kita tangguhkan pada pertemuan yang mendatang. Insyaallah taala ini bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.